Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang banyaknya masyarakat Jakarta yang menginginkan Bapak Anies Baswedan mencalonkan diri lagi jadi Gubernur DKI Jakarta. Video-videonya sudah saya rilis dan siapa saja warga Jakarta yang menginginkan Bapak Anies Baswedan, termasuk kalian mungkin ya, yang menginginkan Bapak Anies jadi gubernur lagi, silahkan berikan komentar di kolom komentar. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah banyak yang mengharap Bapak Anies jadi gubernur, siapakah partai yang akan mengusung Bapak Anies Baswedan? Nah, pertanyaannya itu sekarang teman-teman ya. Gimana nih, siapa yang sekiranya akan mengusung Anies Baswedan jika beliau mau mencalonkan diri lagi jadi gubernur? Video yang beredar atau berita yang beredar itu kemungkinan banyak teman-teman ya. Jika Bapak Anies mau, nanti Nasdem bisa kembali mendukung Bapak Anies Baswedan ini. Begitu juga PKS teman-teman ya. Yang mana PKS ini di gubernur kemarin sudah mendukung Bapak Anies bersama Gerindra dan koalisi lainnya. Nah, untuk Nasdem dan PKS ini akan mengusung lagi kemungkinan teman-teman ya. Calon pendamping Bapak Anies Baswedan tentu ada teman-teman, yaitu dari Nasdem, Bapak Sahroni. Nah, Bapak Sahroni ini sudah menang dan perolehan suara Bapak Sahroni ini sangat banyak ya. Tentu ini akan sangat membantu Bapak Anies Baswedan jika beliau berdua resmi maju jadi gubernur dan wakil gubernur teman-teman. Dan ini tentu yang lebih realistis dibanding dengan berita yang beredar bahwa Bapak Anies akan dipasangkan dengan Ahok teman-teman ya. Artinya Anies ini akan didukung Partai Perjuangan atau PDIP ya. Ini sepertinya yang banyak beredar ya, berita ini sangat hangat sekali, yang mana Bapak Ahok dan Bapak Anies ini kemarin sebelum atau di periode ketika Bapak Anies menang itu memang musuhnya Bapak Ahok. Dan tahun ini beritanya beredar sangat banyak bahwa Ahok akan bersanding dengan Bapak Anies Baswedan. Nih, gimana dengan perkembangan berita seperti ini? Menurut kalian, apakah kalian setuju Bapak Anies Baswedan bersanding dengan Bapak Ahok ini jika benar-benar terjadi nanti? Terkait dengan ini tanggapan beberapa tokoh termasuk Ahok ya, yang menanggapi tentang adanya duet maut ini. Di video ini juga saya akan tampilkan juga penjelasan dari Sekjen PDIP ya, Hasto, terkait dengan desas-desus adanya duet ini teman-teman ya. Kita partai demokrasi yang berkarakter Indonesia, sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD partai, dan nama-nama tersebut sekarang baru proses ya penjaringan ya di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi nama-nama akan tersaring ya sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut nama-nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan. Ya, nama-nama sedang digodok. Hari ini kami juga rapat secara maraton terhadap kepala daerah PDI Perjuangan yang berprestasi, yang memperoleh kenaikan kursi di DPRD tingkat kabupaten kota lebih dari 70. Hari ini telah kita keluarkan surat tugas untuk terus melakukan langkah-langkah konsolidasi dalam rangka pilkada serentak. Nama-nama terkait dengan siapa yang menjadi calon gubernur di wilayah-wilayah yang menjadi sorotan publik seperti Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, kemudian Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Utara, dan hampir seluruh Indonesia termasuk Papua dan Aceh yang terus dilakukan pencermatan. Bagaimana dengan namanya Pak Ahok itu Mas? Pak Ahok dan adanya kemungkinan Mas Anies juga bisa mendaftar di PDI Mas? Ya, jadi kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia,
Sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD partai, dan nama-nama tersebut sekarang baru proses ya penjaringan ya di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi Nama-nama akan tersaring ya sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut nama-nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan. Ini daftar DPC PDIP di Sumatera Utara gimana Mas Tanggapan? Ya, proses komunikasi politik terus dijalankan terhadap gubernur incumbent, kemudian wakil gubernur incumbent, juga terhadap nama-nama kepala daerah PDI Perjuangan yang memungkinkan untuk ditingkatkan kapasitasnya untuk dicalonkan di tingkat provinsi. Terima kasih. Saya koreksi dulu ya, aturan itu bukan aturan melarang mantan gubernur untuk maju lagi. Jadi di Undang-Undang tentang Pilkada yang di dalam pasal 7 ayat 2 huruf O itu adalah yang dilarang gubernur untuk mencalonkan diri menjadi wakil gubernur di daerah yang sama. Jadi bukan berarti yang pernah menjadi gubernur nggak boleh maju lagi sebagai gubernur, boleh. Tapi kalau menjadi wakil gubernur itu tidak diperbolehkan oleh undang-undang, seperti itu. Nah, yang kedua, kalau nanti tidak memenuhi persyaratan pada saat pendaftaran, misalkan syarat dukungan minimalnya kurang dari 618.000, maka ya kami akan terbitkan berita acara untuk dikembalikan penerimaan dukungannya atau tidak kami terima, seperti itu. Nah, itu tahapannya nanti akan kami lakukan pada saat penerimaan dukungan. siap nggak kalau boleh? Kok mutusin maju aja belum tahu. Tapi Kalau ini juga pendaftaran banyak di independen kan? grassroots yang memunculkan nama Pak Anies sama Pak Ahok untuk kawin di Jakarta nanti di Pilkada Jakarta. Untuk apa? Pilkada Jakarta untuk berduet sama Pak. Belum. Muncul Menurut saya di grassroots. itu fase kedua. Oke. Fase pertama itu apakah ini adalah opsi yang akan diambil, itu pertama. Kalau iya, maka bersama dengan siapa koalisinya dan lain-lain. Oke teman-teman, kami harap ya siapapun nanti yang jadi pendamping Bapak Anies Baswedan, dialah orang terbaik yang mendampingi Bapak Anies Baswedan menjadi gubernur di DKI Jakarta. Semoga jika benar-benar Bapak Anies mencalonkan diri jadi gubernur, beliau diberikan jalan yang lancar atau jadi benar-benar jadi sesuai dengan yang diharapkan mayoritas rakyat Jakarta ya. Karena kita lihat dan bisa kita survei sendiri bahwa mayoritas Jakarta itu menginginkan Anies jadi gubernur lagi. Mengingat kemarin Bapak Heru sebagai pengganti Anies sebagai PJ, kalian sudah bisa menilainya sendiri teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan buktikan bahwa anak-anak Aceh, anak-anak Sumatera Barat tidak akan ketinggalan. Kita akan mengangkat mereka, kita akan membela mereka, kita akan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kalau saya katakan kita harus kasih makan untuk semua anak-anak kita, termasuk yang di Aceh, termasuk yang di Sumatera Barat, ini penting. Ini adalah wujud dari kolaborasi, wujud dari kerjasama. Kita tidak hanya omon-omon saja, kita wujudkan kerjasama, saudara-saudara sekalian.